Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lia, saya Lia Putri Yeni dengan NIM 23 13 30 39 dengan prodi D3 Akuntansi akan menjelaskan tentang analisis profitabilitas pada PT Mayora Tbk pada tahun 2019 sampai 2024. Next. Untuk sebelum saya menjelaskan analisisnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakangnya yaitu profitabilitas penting untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Mayora adalah perusahaan VMCG besar dengan dinamika tinggi dari 2019 hingga 2024. Pandemi mempengaruhi biaya dan permintaan dan operasi. Analisis profitabilitas diperlukan untuk memantau kinerja jangka panjang. Next. Rumusan masalahnya yaitu pertama perkembangan GPM, OPM, MPM, ROA, dan ROE dari 2019 hingga 2024. Dua, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi profitabilitas. Tiga, dampak pandemi terhadap profitabilitas. Empat, tren peningkatan atau penurunan kinerja perusahaan. Lima, implikasi hasil analisis bagi perusahaan dan investor. Next. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis rasio profitabilitas pada PT Mayora, menilai faktor penyebab perubahan profitabilitas, mengevaluasi dampak pandemi COVID-19, mengidentifikasi tren kinerja dari 2019 hingga 2024, dan memberikan rekomendasi bagi stakeholder. Dalam penelitian ini, saya menggunakan tinjauan pustaka seperti teori kinerja keuangan, teori profitabilitas, konsep rasio keuangan, dan faktor internal dan eksternal perusahaan. Next. Rumus rasio profitabilitas. Pertama, GPM dengan rumus laba rugi, laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Tujuannya yaitu mengukur efisiensi produksi. 2, OPM dengan rumus laba operasi dibagi penjualan bersih dikali 100%. Tujuannya yaitu mengukur efisiensi aktivitas operasional inti. Selanjutnya MPM dengan rumus laba bersih dibagi penjualan bersih kali 100%. Dengan tujuan untuk menunjukkan laba akhir setelah seluruh biaya. Selanjutnya ROA dengan rumus laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Tujuannya yaitu mengukur efektivitas penggunaan aset. Terakhir ROE dengan rumus laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Tujuannya yaitu mengukur pengembalian bagi pemegang saham. Next. Berikut adalah data rasio profitabilitas 2019 hingga 2024. Dapat kita lihat pada tabel. Next. Grafik gross profit margin atau GPM dapat kita lihat pada layar. Ini menunjukkan bahwa tren menurun hingga 2022 karena kenaikan bahan baku dan pemulihan kuat pada 2023. Lalu tekanan kembali pada 2024. Next. Selanjutnya yaitu operating profit margin atau OPM. Dapat kita lihat pada grafik tersebut bahwa penurunan tajam pada 2021 akibat biaya operasional besar dan peningkatan signifikan pada 2023, lalu penurunan tipis pada 2024. Next. Selanjutnya yaitu grafik net profit margin atau NPM. Dapat kita lihat pada grafik tersebut bahwa titik terendah pada 2021, lalu pemulihan baik pada 2022 hingga 2023 dan kembali stabil pada 2024. Next. Selanjutnya yaitu grafik return on asset atau ROA. Dapat kita lihat pada grafik
bahwa ROA turun tajam pada 2021 dan naik lagi pada 2023, lalu menurun kembali pada 2024. Next. Selanjutnya yaitu Return on Equity atau ROE. Dapat kita lihat pada grafik tersebut bahwa terjadi stabil pada 2019 hingga 2020, namun turun pada 2021 dan kembali tinggi pada 2023. Dan terjadi lagi penurunan tipis pada 2024. Next. Faktor internal yang mempengaruhinya yaitu satu, efisiensi proses produksi, pengendalian biaya operasional, manajemen aset dan persediaan, kebijakan harga dan inovasi produk, dan efektivitas manajemen. Next. Analisis faktor eksternalnya yaitu satu, pandemi COVID-19, dua, kenaikan harga bahan baku global, tiga, persaingan ketat industri FMCG, empat, fluktuasi ekonomi dan inflasi, dan kebijakan regulasi dan impor. Next. Nah, dapat kita simpulkan pada analisis tersebut bahwa profitabilitas Mayora fluktuatif dari 2019 hingga 2024. Tahun 2021 menjadi titik terendah dan pemulihan kuat terjadi pada 2023. Lalu tahun 2024 masih menghadapi tekanan eksternal. Dan secara umum perusahaan tetap memiliki ketahanan finansial yang baik. Saran yang dapat kita berikan kepada PT Mayora yaitu satu, saran untuk perusahaan memperkuat efisiensi biaya dan rantai pasok. Lalu diverifikasi pemasok bahan baku dan lakukan inovasi produk berkelanjutan. Dua, bagi investor, yaitu memperhatikan tren pemulihan dan fluktuasi biaya global. Dan ROE 2023 menunjukkan kinerja yang menarik. Terakhir yaitu untuk akademis, yaitu dapat dijadikan studi kasus profitabilitas sektor FMCG. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.